Langit malam itu sepekat jelaga, seolah ikut berduka atas apa yang akan terjadi. Pukul 11 malam, di dalam rumah sederhana yang 3 tahun ini menjadi saksi bisu kehidupannya, Nia menggigit bibir bawahnya, menahan erangan yang nyaris lolos. Perutnya, yang membuncit di usia 9 bulan, terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Sakit, bukan sakit biasa. Ini adalah lilitan yang datang dan pergi dengan interval yang semakin pendek. Keringat dingin membasahi pelipisnya, padahal udara malam itu tidak terasa panas. Dia sendirian. Satu fakta itu menghantamnya lebih keras daripada gelombang kontraksi yang baru saja melanda. Desahan itu akhirnya keluar, pelan dan penuh penderitaan. Rian, suaminya, tidak ada di sisinya. 3 jam lalu, Rian pamit. Ibu sepertinya demam lagi, aku harus ke sana. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Jangan manja, ya. Hamil tua memang begini, katanya dengan nada datar, lebih terasa seperti perintah daripada sebuah perhatian. Hati Nia mencelos mendengarnya. Jangan manja. Kata-kata itu sudah menjadi sarapan hariannya. Sejak kehamilannya dinyatakan lemah oleh dokter di trimester pertama, dia terpaksa berhenti dari segala aktivitas di luar rumah. Dia harus beristirahat total. Keputusan itu, yang dia ambil demi keselamatan buah hati mereka, justru menjadi bumerang. Di mata Rian dan ibu mertuanya, Nia yang penurut dan sederhana ini mendadak berubah menjadi perempuan tak berguna. Suami kerja banting tulang, kamu cuma bisa tiduran di rumah, bentak ibu mertuanya suatu hari saat berkunjung. Tidak bisa cari uang, bisanya cuma menghabiskan uang. Rian, kasihan sekali kamu dapat istri model begini. Rian, dia hanya diam. Dalam diamnya, Rian setuju. Nia mengelus perutnya yang kembali mengeras. Sabar ya, nak. Mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Nia, yang mereka pandang rendah, yang mereka sebut tidak berguna, adalah pemilik tunggal dari ANJ Group, salah satu perusahaan holding terbesar di negara ini. Pakaian sederhananya, rumah mungil yang mereka tempati, yang sengaja ia sewa atas nama Rian, dan sikapnya yang selalu mengalah, semua adalah bagian dari sebuah ujian. Ujian kesetiaan. Sebuah ujian di mana suaminya sendiri gagal total. Nia sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia lelah dengan pria yang mendekatinya hanya karena harta. Rian, yang dia temui di sebuah kafe kecil, tampak berbeda. Dia sederhana, pekerja keras, setidaknya di awal, dan terlihat tulus. Nia jatuh cinta. Dia pikir dia telah menemukan mutiara di tengah tumpukan jerami. Ternyata, itu hanya kerikil tajam yang terbungkus lumpur. Lilitan lain datang, lebih kuat, lebih menyakitkan. Kali ini, Nia merasakan sensasi basah yang hangat mengalir di antara kedua pahanya. Dia meraba sprei di bawahnya. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya bergetar saat dia menariknya kembali ke cahaya lampu tidur. Darah. Bukan sekadar flek. Ini pendarahan. Panik mulai merayapinya. Ini belum waktunya. Dokter bilang masih 2 minggu lagi. Tapi rasa sakit dan darah ini adalah persalinan. Dengan tangan gemetar, dia meraih ponsel di nakas. Jari-jarinya susah payah menekan nomor Rian. Nada sambung berbunyi, 1, 2, 3. Halo? Suara Rian terdengar kesal, diiringi suara tawa perempuan yang samar di latar belakang. Hati Nia seketika membeku. Sakit? Rintih Nia, mencoba menahan suaranya agar tidak pecah. Perutku sakit sekali. Mas, aku pendarahan. Ya ampun, Nia. Kamu ini selalu saja cari perhatian, bentak Rian di seberang sana. Aku lagi sibuk urus ibu. Kamu itu jangan manja, deh. Kalau sakit ya minum obat. Ini bukan sakit biasa, Rian. Ini sepertinya aku mau melahirkan. Ada darah? Aku takut. Terdengar Rian mendengus. Melahirkan? Belum waktunya. Sudahlah, jangan drama. Paling itu kontraksi palsu. Ibu di sini lebih penting. Jangan ganggu aku dulu. Tapi, Mas? Tut, sambungan diputus. Nia menatap layar ponselnya dengan nanar. Air mata akhirnya tumpah. Bukan air mata kesakitan fisik, tapi air mata kehancuran hati.
Di saat genting seperti ini, di saat nyawa anak mereka mungkin di ujung tanduk, suaminya mengatakannya, drama. Suara tawa perempuan itu kembali terngiang. Siapa? Dia mencoba menghubungi nomor mertuanya. Halo? Suara mertuanya tak kalah ketus. Ibu tolong, Nia pendarahan. Rian di sana, kan? Tolong suruh Rian pulang, Bu. Nia harus ke rumah sakit? Apa? Pendarahan? Kamu itu yang benar saja. Rian baru sampai, lagi pijitin ibunya yang sakit keras ini. Dusta wanita itu. Kamu ini sengaja ya, mau bikin anak saya repot? Kalau mau ke rumah sakit, ya pergi saja sendiri. Jangan manja. Kamu pikir kamu siapa? Ratu? Tapi, Bu. Sudah. Ibu sibuk. Lagi. Telepon ditutup. Nia terisak. Dunia terasa runtuh. Inikah keluarga yang dia perjuangkan? Inikah pria yang dia berikan segalanya? Rasa sakit kembali menghantam, membuatnya terpekik. Dia tidak bisa mati di sini. Anaknya harus selamat. Dia tidak bisa mengandalkan mereka. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, dia mencari satu nama di kontaknya. Sari. Sepupunya. Satu-satunya orang di kota ini yang tahu sedikit tentang kehidupannya, meski tidak tahu seberapa kaya dirinya. Halo, Nia? Malam-malam? Sari tolong aku. Tangis Nia pecah. Aku mau melahirkan, aku pendarahan. Rian dan mertuaku mereka nggak peduli. Terdengar pekikan kaget di seberang. Apa? Kurang ajar. Kamu di mana sekarang? Aku jemput. Nggak perlu. Sar, rumahmu jauh. Aku butuh ke rumah sakit sekarang. RS. Graha Medica. Yang besar itu? Nia, kamu nggak mungkin nyetir sendiri. Aku akan pesan taksi. Tapi aku mohon temani aku di sana. Aku takut sendirian. Ya Tuhan, Nia. Oke. Pesan taksi sekarang juga. Aku akan langsung ke sana. Aku akan menyusulmu. Kirim pesan kalau kamu sudah di jalan. Bertahan, Nia. Bertahan demi anakmu. Sambungan terputus. Nia menguatkan hatinya. Dia bukan wanita lemah. Dia adalah seorang pejuang. Malam ini, dia tidak hanya berjuang untuk melahirkan anaknya. Dia berjuang untuk memulai perang. Sambil menahan rasa sakit yang menusuk, dia membuka aplikasi taksi online. Mengetik tujuannya, RS. Graha Medica. 1 menit. 2 menit. Driver ditemukan. Nia menggunakan sisa kekuatannya yang terakhir untuk berdiri. Dia meraih tas perlengkapan bayi yang sudah dia siapkan sejak sebulan lalu. Dia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Daster yang basah oleh keringat dan darah, wajah pucat, dan hati yang hancur lebur. Dia berjalan tertatih ke pintu depan, tepat saat mobil taksi itu berhenti di depan gerbang kecil rumah sewanya. Lampu mobil menyorot wajahnya yang pucat. Ke RS. Graha Medica, Pak. Katanya saat sudah berada di dalam mobil. Sopir taksi itu meliriknya dari kaca spion, melihat noda darah di daster dan wajah kesakitan penumpangnya. Tanpa banyak bicara, dia menginjak gas. Mbak, ditunggu suaminya di sana? Tanya sopir itu basa-basi, mencoba mengalihkan perhatian. Nia memejamkan matanya. Lilitan di perutnya semakin menjadi. Saya tidak punya suami, Pak. Jawabnya dingin. Malam itu, di dalam taksi yang melaju membelah malam, Nia yang lama telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya, dan seorang ratu yang siap merebut kembali tahtanya. Roda taksi berhenti tepat di depan lobi unit gawat darurat, UGD, RS. Graha Medica. Sopir taksi itu, seorang pria parubaya dengan raut wajah cemas, bergegas keluar dan berteriak. Suster, pasien mau melahirkan. Pendarahan. Nia tidak ingat bagaimana dia bisa berpindah dari jok mobil ke brankar. Semuanya terasa seperti dalam kabut tebal yang diselingi rasa sakit menusuk. Lampu-lampu neon di langit-langit UGD berkelebat di atas matanya yang terpejam. Nama? Usia? Suara seorang perawat terdengar tegas. Nia? 30 tahun? Jawabnya terputus-putus, satu tangannya mencengkeram erat pinggiran brankar. Suami? Wali?
Nia membeku. Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Saya? Ya Tuhan, Nia. Sebuah suara yang dikenalnya menerobos keributan. Sari, sepupunya, berlari dengan napas terengah, wajahnya pucat pasi. Kamu nggak apa-apa? Ya ampun, darahmu banyak sekali. Sari segera mengambil alih, memberikan informasi kepada perawat, sementara Nia didorong ke ruang observasi. Gelombang kontraksi lain menghantamnya, begitu kuat hingga dia merasa tulang panggulnya akan patah. Seorang dokter muda menghampirinya, wajahnya serius. Ibu Nia, saya Dokter Rina. Kami sudah periksa, katanya cepat. Kondisi Anda serius. Ini sepertinya solusio plasenta Anda lepas sebagian dari dinding rahim. Ini yang menyebabkan pendarahan hebat. Dan dari detak jantungnya, bayi Anda stres berat. Apa artinya itu, Dok? Bisik Nia. Artinya kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera melakukan operasi sesar darurat untuk menyelamatkan Anda dan bayinya. Sesar. Nia menutup matanya. Rian selalu bilang dia tidak mau istri yang manja dan memilih sesar. Tapi sekarang, pilihan itu tidak ada. Lakukan apapun untuk selamatkan anak saya, Dok. Dokter Rina mengangguk. Baik. Tapi ada satu masalah. Bayi Anda kemungkinan besar akan lahir prematur dan membutuhkan perawatan intensif di NICU. Sayangnya, fasilitas NICU kami di sini sedang penuh. Kami tidak bisa mengambil risiko. Jantung Nia serasa berhenti berdetak. Jadi bagaimana? Kami akan merujuk Anda ke RS Harapan Bangsa. Itu rumah sakit pusat terbesar, fasilitas mereka terlengkap. Ambulans sedang disiapkan. Saya akan menghubungi mereka agar tim dokter di sana siap menerima Anda. Sari, yang mendengar semua itu, segera mengambil ponselnya. Aku akan telepon Rian lagi. Dia harus tahu ini. Ini sudah gila. Sari berjalan sedikit menjauh, suaranya terdengar meninggi. Rian, kamu di mana? Nia mau dioperasi. Dia pendarahan hebat dan sekarang harus dirujuk ke RS Harapan Bangsa. Ini soal hidup dan mati. Nia masih bisa mendengar jawaban Rian, samar namun penuh amarah, dari ponsel Sari. Kalian ini bisa nggak sih berhenti berdrama? Aku sudah bilang aku sibuk urus ibuku. Kalian sengaja kan pilih rumah sakit mahal itu biar aku bangkrut. Aku nggak peduli. Aku nggak mau tanggung jawab. Urus saja sendiri. Klik. Sari menatap ponsel di tangannya dengan raut tidak percaya. Matanya memerah karena marah. Dia kembali ke sisi Nia, menggenggam tangan sepupunya yang dingin. Dia, Aku dengar, potong Nia. Suaranya datar. Energinya terkuras habis. Tidak apa-apa, Sar. Mulai sekarang, aku tidak punya suami. Perjalanan dengan ambulans adalah siksaan. Sirene meraung-raung, membelah malam yang sama pekatnya dengan nasib Nia. Setiap guncangan di jalanan terasa seperti ribuan jarum menusuk perutnya. Sari duduk di sampingnya, terus menggumamkan doa. Mereka tiba di RS Harapan Bangsa. Rumah sakit ini jauh lebih besar, lebih megah, dan lebih dingin. Tim medis sudah menunggu di lobi ambulans. Brankar Nia didorong dengan cepat melintasi koridor steril. Pasien rujukan, solusio plasenta, gawat janin. Langsung ke ruang operasi, seorang dokter memberi komando. Mereka harus melewati lobi utama yang terang benderang untuk mencapai lift khusus ke ruang bersalin di lantai 5. Dan di sanalah, di tengah lobi yang ramai itu, waktu seolah berhenti. Nia, dalam penderitaan puncaknya, menoleh ke samping saat mendengar suara tawa yang sangat ia kenali. Tawa renyah ibu mertuanya. Matanya yang setengah terpejam kini terbuka lebar. Di sana, tidak jauh dari eskalator, berdiri Rian. Suaminya. Tegap, sehat, mengenakan kemeja polo bersih. Tidak ada raut khawatir, tidak ada tanda-tanda kelelahan merawat orang sakit. Di sampingnya, duduk di kursi roda, adalah ibu mertuanya. Bukan terbaring sakit demam, tapi duduk tegak sambil tertawa, memegang sebuah keranjang buah. Dan di depan mereka, berdiri seorang wanita lain.
Wanita itu juga hamil. Perutnya buncit, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan. Dia mengenakan gaun hamil yang cantik. Nia melihat Rian membungkuk, mengelus perut wanita itu dengan penuh kasih sayang. Gerakan yang sama, yang selalu Nia rindukan, yang tidak pernah Rian berikan padanya. Rian kemudian tersenyum pada wanita itu, senyum tulus penuh cinta yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Nia lihat. Ibu mertuanya lalu memberikan keranjang buah itu kepada si wanita, menepuk-nepuk pipinya dengan sayang. Jaga diri baik-baik ya, Sinta. Cucu ibu yang ini harus sehat. Kamu, kan wanita karir yang hebat, jadi pasti kuat. Suara mertuanya terdengar jelas, penuh kebanggaan. Sinta. Nama itu menghantam Nia seperti batu besar. Sinta Lestari. Nia kenal nama itu. Dia kenal wajah itu. Sinta adalah karyawan biasa di divisi administrasi ANJ Group. Karyawan yang baru bekerja 1 tahun. Karyawan yang laporannya selalu berantakan dan sering ditegur manajer. Ini, wanita karir hebat yang selalu mereka banggakan dan bandingkan dengannya? Seorang staf rendahan di perusahaannya sendiri? Mereka semua berbohong. Rasa sakit dari kontraksinya tiba-tiba lenyap. Hilang. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih dingin, dan lebih mematikan. Rasa kecewa, pengkhianatan, kehancuran total. Rasa sakitku seketika hilang dikalahkan rasa kecewa dan hancur. Saat brankarnya melintas, hanya berjarak beberapa meter dari mereka, pandangan Nia bertemu dengan Rian. Mata Rian melebar sepersekian detik. Bukan karena rasa bersalah. Bukan karena terkejut melihat istrinya berlumuran darah di brankar. Itu adalah tatapan jengkel. Raut wajahnya seolah berkata, "Kenapa kamu harus ada di sini dan merusak momenku?" Dia bahkan tidak bergerak. Dia tidak memanggil namanya. Dia hanya diam, membiarkan brankar yang membawa istri sahnya, yang sedang berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan anaknya, melewatinya begitu saja. Brankar itu masuk ke dalam lift. Pintu lift tertutup, memisahkan dua dunia itu. Sari di sampingnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata amarah. Itu tadi? Nia menatap lurus ke langit-langit lift. Tidak ada lagi air mata di matanya. Yang ada hanyalah api es yang membara. Dia sudah mati rasa. Sari, desis Nia, suaranya nyaris tak terdengar namun penuh penekanan. Ya, Nia? Hubungi pengacaraku. Pak Bima. Bilang padanya, siapkan surat cerai. Nia, sekarang? Kamu mau operasi? Sekarang, potong Nia. Dan bilang padanya, siapkan juga surat pemecatan. Atas nama Sinta Lestari, Divisi Administrasi. Pecat tidak hormat. Sari terkesiap. Nia memejamkan matanya saat pintu lift terbuka di lantai 5, disambut oleh tim bedah. Selamatkan anakku, Dok, katanya pada dokter yang menyambutnya. Suaranya kini tenang, sedingin es. Saya harus hidup. Saya punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Lampu operasi di atas kepala Nia menyilaukan, sinarnya terasa dingin dan menusuk. Ruangan itu steril, dipenuhi bunyi-bunyi mesin yang teratur. Dinginnya AC menusuk kulit, tapi Nia tidak merasakan apa-apa. Tubuhnya sudah mati rasa sejak dari lobi tadi. Kita mulai bius spinalnya ya, Bu. Miringkan badan sedikit, tahan, instruksi seorang ahli anestesi. Nia menurut seperti robot. Sari tidak diizinkan masuk. Dia sendirian di antara orang-orang asing berseragam hijau. Saat jarum itu masuk, dia bahkan tidak berdesir. Rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lubang menganga di hatinya. Ibu akan merasa kebas dari dada ke bawah. Rileks saja. Layar hijau dibentangkan di depan dadanya, memisahkannya dari pemandangan operasinya. Dokter bedah utama, seorang wanita parubaya yang tenang bernama Dr. Wati, menatapnya dari atas masker. Ibu Nia, kita mulai, ya? Tim kami akan bekerja cepat. Fokus ibu sekarang hanya pada bayi ibu. Mengerti? Nia mengangguk lemah. Samar-samar dia mendengar percakapan tim dokter. Tekanan darah turun. Perdarahan aktif. Cepat,
Klem arteri. Dia memejamkan mata. Bayangan Rian yang mengelus perut Sinta kembali terlintas. Senyum bangga ibu mertuanya. Tatapan jengkel Rian ke arah brankarnya. Pengkhianat. Mereka semua pengkhianat. Aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Nia mencengkeram sisi ranjang operasi. Dia tidak akan membiarkan hidupnya berakhir di tangan para pembohong itu. Dia akan hidup. Untuk dirinya. Untuk anaknya. Bayi keluar. Sebuah suara memecah ketegangan. Hening. Tidak ada tangisan. Jantung Nia serasa diremas. Kenapa dia tidak menangis? Suaranya bergetar. Sabar, Bu. Paru-parunya belum mengembang sempurna, kata Dokter Wati. Tim perawat bayi bergegas melakukan tindakan. 1 detik. 2 detik. 5 detik. Itu adalah 5 detik terpanjang dalam hidup Nia. Lalu, wah. Sebuah tangisan melengking, lemah namun penuh perjuangan, memenuhi ruangan. Air mata akhirnya tumpah dari sudut mata Nia. Bukan air mata duka, tapi air mata kehidupan. Anaknya hidup. Anaknya seorang pejuang. Selamat, Bu. Laki-laki, kata perawat, mengacungkan sesosok makhluk mungil kemerahan yang diselimuti darah dan lendir. Mereka hanya menunjukkannya sekilas. Maaf, Bu, dia harus segera masuk NICU. Ada sedikit gangguan pernapasan. Nia mengangguk. Selamatkan dia? Tentu saja, kata Dokter Wati. Sekarang, Bu Nia, giliran kami menyelamatkan Anda. Perdarahannya cukup hebat. Ibu mungkin perlu transfusi. Ibu istirahat saja. Saat itu, di bawah cahaya lampu operasi, di tengah rasa sakit dan kelegaan yang campur aduk, Arinia bersumpah. Anakku, Bunda bersumpah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Tidak suamiku. Tidak mertuaku. Tidak wanita itu. Bunda akan membangun benteng tertinggi untukmu. Dan mereka semua akan membayar setiap tetes darah dan air mata yang kita keluarkan malam ini. Kesadarannya mulai memudar saat anestesi umum ditambahkan untuk menyelesaikan operasinya. Kegelapan menyambutnya, namun kali ini, kegelapan itu terasa damai. Nia terbangun dengan perasaan bingung. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Ada rasa perih dan terbakar yang tumpul di perut bagian bawahnya. Dia mengerjapkan mata. Ini bukan kamar tidurnya di rumah sewa yang sempit itu. Ini adalah kamar VVIP. Luas, dengan sofa beludru, TV layar datar besar, dan dinding berpanel kayu. Nia, kamu sudah sadar? Sari bangkit dari sofa, matanya bengkak dan merah. Sar, di mana aku? Suara Nia serak. Di ruang VVIP. Setelah kamu masuk ruang operasi, aku pakai kartu asuransi utamamu. Yang dari perusahaanmu. Mereka langsung memindahkanmu ke sini, jelas Sari. Dia tahu Nia kaya, tapi tidak tahu sekaya apa. Kartu unlimited itu sudah menjawab semuanya. Baikku? Itu kata pertama yang paling penting. Dia di NICU. Di lantai 3, kata Sari pelan. Dia kecil sekali, Nia. Tapi kata dokter, dia pejuang. Dia stabil. Nia berusaha bangkit, namun rasa sakit yang tajam di bekas operasinya membuatnya menjerit tertahan. Jangan bergerak dulu, cegah Sari. Kamu baru selesai operasi besar. Kamu kehilangan banyak darah. Nia kembali berbaring, napasnya terengah. Aku harus lihat dia. Nanti, bujuk Sari. Tunggu suster datang. Kamu harus pakai kursi roda. Nia memejamkan mata, mengatur napas. Rian, tanyanya, dingin. Wajah Sari mengeras. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Setelah aku kirim pesan padanya subuh tadi, bilang kamu dan bayinya selamat tapi kritis, dia hanya membalas, ya. 1 kata. Ya. Nia tertawa. Tawa kering yang terdengar lebih seperti isak tangis yang tertahan. Bagus. Itu lebih mudah. Nia menatap langit-langit. Ponselku. Sari menyerahkan ponsel Nia. Layarnya kosong. Tidak ada notifikasi dari Rian atau mertuanya. Seolah-olah Nia dan bayi yang baru dilahirkannya tidak pernah ada. Sari, kata Nia,
Suaranya kembali datar dan dingin. Ya, Nia? Sudah hubungi Pak Bima? Sudah. Tadi subuh, begitu aku dapat sinyal, Sari gemetar. Dia bilang dia akan menyiapkan semuanya. Dia kaget sekali. Bagus. Suruh dia ke sini sore ini. Bawa semua dokumennya. Aku mau tanda tangan. Nia, kamu yakin? Kamu baru saja? Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku, potong Nia. Dia membuka aplikasi kontaknya, mencari satu nama yang jarang dihubunginya, yang hanya tahu dirinya sebagai Ibu Arinia. Asisten eksekutifnya. Panggilan itu tersambung di dering kedua. Halo, Rina? Ibu Arini? Ya Tuhan, Ibu. Ibu baik-baik saja? Maaf, saya dengar Ibu cuti darurat. Suara Rina terdengar panik. Saya baik. Dengar, ada beberapa instruksi. Segera, kata Nia, nadanya berubah. Ini bukan Nia yang lembut. Ini adalah Arinia, sang CEO. 1. Bekukan semua aset atas nama Rian Wijaya yang terhubung dengan rekening saya. Kartu kredit tambahan, rekening gabungan, akses dana darurat. Blokir total. Alasan, aktivitas penipuan. Baik, Bu. Segera dilaksanakan. 2. Kirimkan surat pemecatan tidak hormat untuk Sinta Lestari, Divisi Administrasi. Hari ini juga, pastikan dia tidak bisa mengakses gedung atau data apapun. Alasan, pelanggaran etika berat dan skandal internal. Siap, Bu. Ada lagi? 3. Kirimkan tim keamanan ke rumah sewa saya di alamat. Nia menyebutkan alamatnya. Ambil semua barang pribadi saya dan bayi saya. Hanya barang saya. Sisanya, biarkan saja. Pindahkan semuanya ke penthouse saya di Menteng. 4. Pak Bima akan datang ke RS Harapan Bangsa sore ini. Pastikan dia membawa semua dokumen yang saya minta. Atur akses masuknya. Baik, Bu. Semuanya akan diurus. Ibu butuh sesuatu lagi? Tim medis terbaik. Saya sudah diurus. Pastikan saja semua berjalan lancar, Rina. Dan Rina, rahasiakan ini. Tidak seorang pun boleh tahu saya di sini. Mengerti? Mengerti, Ibu Arini. Semoga lekas pulih. Panggilan berakhir. Nia meletakkan ponselnya. Dia menatap Sari yang memandangnya dengan mulut ternganga. Nia tersenyum tipis. Masa cutiku sudah berakhir, Sar. Sore itu, ditemani Sari dan didorong di kursi roda oleh perawat, Nia mengabaikan rasa sakit yang merobek-robek perutnya. Dia berhenti di depan sebuah ruangan kaca yang penuh dengan inkubator. Seorang perawat menunjukkan padanya satu kotak kecil di sudut. Di sanalah dia, putranya. Sangat kecil, kulitnya kemerahan, dengan selang-selang tipis menempel di tubuh mungilnya. Nia menempelkan telapak tangannya di kaca inkubator. Dingin. Hai, jagoan. Bisiknya. Air matanya mengalir tanpa suara. Ini Bunda. Maaf, perjalananmu ke dunia ini sangat berat. Tapi Bunda janji. Bunda janji, mulai sekarang, hidupmu akan indah. Bunda akan berikan dunia untukmu. Dan Bunda akan hancurkan siapapun yang berani menyakiti kita. Dia menatap putranya, pewaris tunggal ANJ Group. Perang baru saja dimulai. 2 hari telah berlalu sejak operasi darurat itu. Di kamar VVIP RS. Harapan Bangsa, Arinia, bukan lagi Nia yang lemah, duduk bersandar di ranjangnya. Luka bekas operasinya masih berdenyut sakit, tapi itu tidak seberapa dibanding api yang berkobar di dalam dirinya. Di luar jendela, mentari pagi bersinar cerah, seolah mengejek kekacauan yang akan segera terjadi. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen tipe studio yang disewa Rian, tentu saja dengan uang Nia, Sinta Lestari terbangun dengan perasaan puas. Dia meregangkan tubuh, mengelus perut buncitnya yang berusia 7 bulan. Sayang, sebentar lagi, kamu akan jadi pewaris Wijaya, gumamnya, tersenyum licik. Dia bangga. Dia, seorang staf administrasi biasa, berhasil menggaet Rian. Dia membohongi Rian dan ibunya, mengatakan bahwa dia adalah seorang manajer muda yang sukses di ANJ Group. Kebohongan yang mereka telan bulat-bulat,
Karena mereka silau dengan bayangan, wanita karir, dan meremehkan Nia yang hanya di rumah. Hari ini dia berencana untuk bekerja, padahal dia hanya akan datang, absen, lalu pergi ke salon. Dengan santai, dia bersiap-siap, mengenakan salah satu gaun hamil terbaiknya. Dia tiba di lobi ANJ Tower, gedung pencakar langit megah milik Nia. Dia menempelkan kartu aksesnya di gerbang putar. BIP. Merah. Akses ditolak. Dia mengerutkan kening. Dicobanya lagi. BIP. Merah. Seorang satpam mendekatinya. Maaf, Bu Sinta. Ada masalah? Pasti mesinnya rusak. Saya Sinta Lestari dari Divisi Administrasi, katanya sombong. Satpam itu memeriksa tabletnya. Wajahnya seketika berubah datar. Maaf, Bu. Atas nama Sinta Lestari, kartu Anda telah dinonaktifkan. Apa? Siapa yang berani? Panggil Mannerhart. Tidak perlu, Bu, kata satpam itu. Saya baru saja mendapat email. Ibu Sinta Lestari sudah tidak lagi terdaftar sebagai karyawan ANJ Group per hari ini. Ah? Dipecat? Saya? Kalian tidak bisa melakukan ini, teriaknya. Lobi yang ramai mulai memperhatikan mereka. Silakan ibu selesaikan di luar. Saya diperintahkan untuk tidak mengizinkan ibu masuk, kata satpam itu tegas, menunjuk ke pintu keluar. Wajah Sinta memerah karena malu dan marah. Dia bergegas keluar lobi, tangannya gemetar saat menelepon Rian. Mas, aku dipecat. Tiba-tiba aku dipecat, Mas. Ini pasti ada yang salah. Ini gila. Sinta menangis histeris. Rian, yang sedang menikmati kopi di rumah ibunya, langsung menggeram. Apa? Dipecat? Siapa yang berani mecat kamu, sayang? Kamu, kan manajer di sana. Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku nggak bisa masuk. Ini memalukan. Kamu harus lakukan sesuatu. Ini pasti gara-gara Nia. Rian terdiam. Nia. Sejak kejadian di lobi rumah sakit 2 hari lalu, dia tidak bisa menghubungi Nia. Ponselnya tidak aktif. Dia mencoba datang ke ruang bersalin, tapi nama Nia tidak terdaftar. Dia kesal. Beraninya wanita itu menghilang dan membuatnya tampak bodoh di depan Sinta. Tenang, sayang, tenang. Aku akan urus, kata Rian. Nia tidak punya kuasa apa-apa. Dia cuma pengangguran di rumah. Mungkin dia mengadu ke HRD, memfitnah kamu. Aku akan ke sana, aku akan datangi kantor kamu. Jangan sekarang, Mas. Aku malu. Baik, kita tenangkan diri dulu. Aku akan belikan kamu tas baru yang kamu mau itu, ya? Biar kamu senang. Kita makan siang di restoran mahal. Rian menutup telepon, hatinya kesal. Dia mengambil dompet dan kunci mobil. Dia akan menggunakan kartu kredit unlimited tambahan yang diberikan Nia dulu. Itu satu-satunya hal berguna dari wanita itu. Dia tiba di mal mewah, masuk ke butik ternama. Dia memilih tas yang Sinta inginkan. Totalnya 68 juta, Pak, kata pelayan toko. Rian menyerahkan kartu hitam itu dengan angkuh. Pelayan itu menggeseknya. Sekali, 2 kali. Maaf, Pak, kata pelayan itu, mulai terlihat gugup. Kartunya ditolak. Apa? Coba lagi. Itu kartu unlimited, bentak Rian. Pelayan itu mencoba lagi. Ditolak, Pak. Kerannya diblokir oleh pemilik utama. Wajah Rian memucat. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu debit dari rekening gabungan mereka. Pakai ini. Dia memasukkan PIN-nya. Transaksi gagal. Saldo tidak cukup. Jantung Rian serasa jatuh ke lantai. Dia segera membuka aplikasi mobile banking-nya. Rekening gabungan, Rian Wijaya Arinia 0 rupiah. Dia beralih ke rekening gajinya sendiri. Saldonya hanya cukup untuk membayar cicilan mobil. Dingin. Keringat dingin mulai membasahi kemejanya. Dia berlari ke mobil, tangannya gemetar. Dia menelepon ibunya. Ibu, gawat, uangnya hilang. Semua uang di rekeningku hilang. Kartu kreditku diblokir. Ini pasti perbuatan Nia. Perempuan sialan itu. Napasnya memburu.
Dia bukan panik karena kehilangan Nia. Dia panik karena kehilangan uang Nia. Di kamar VVIP, pemandangan jauh lebih tenang. Seorang pria berusia 50-an, berpakaian rapi, duduk di depan Nia. Dia adalah Pak Bima, pengacara kepercayaan keluarga Arinia selama puluhan tahun. Wajahnya keras, menahan amarah setelah mendengar seluruh cerita Nia. Ini di luar batas kemanusiaan, Bu Arini, desis Pak Bima. Saya tidak percaya Tuan Rian. Panggil saya Nia, Pak. Seperti dulu, potong Nia. Dan jangan panggil dia, Tuan. Dia bukan siapa-siapa lagi. Pak Bima mengangguk. Baik, Nia. Sesuai instruksi Anda, surat pemecatan Sinta Lestari sudah dieksekusi oleh Rina. Efektif 1 jam yang lalu. Bagus. Rantai makanannya sudah terputus, gumam Nia. Lalu, ini. Pak Bima meletakkan map tebal di meja depan Nia. Gugatan cerai. Dengan alasan perselingkuhan, penelantaran istri saat melahirkan, dan kekerasan finansial. Nia menatap dokumen itu. Dan yang ini, Pak Bima mengeluarkan map kedua, perintah pembekuan aset. Semua rekening gabungan telah dikosongkan dan dialihkan ke rekening dana amal atas nama putra Anda. Semua kartu kredit tambahan atas nama Rian Wijaya telah diblokir permanen. Berapa sisa di rekeningnya? Tanya Nia. Hanya gajinya sendiri. Yang ironisnya, juga berasal dari salah satu anak perusahaan ANJ Group. Saya sarankan kita pecat dia juga. Nia menggeleng. Jangan. Belum. Matanya menatap dingin. Biarkan dia bekerja. Biarkan dia kebingungan membayar cicilan mobil, apartemen Sinta, dan biaya hidup ibunya dengan gajinya yang pas-pasan. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diperas. Nia mengambil pulpen. Dengan tangan yang stabil, dia menandatangani surat gugatan cerai itu. Goresan tintanya tegas, tanpa keraguan. Pastikan dia tidak dapat sepeser pun, Pak Bima. Tidak serupiah pun. Dia sudah menandatangani perjanjian pranikah. Tentu saja. Dan rumah sewa itu? Nia tersenyum tipis. Kontraknya atas nama dia. Biarkan. Sebentar lagi, dia pasti akan diusir karena tidak bisa membayar. Biar dia, ibunya, dan selingkuhannya itu merasakan hidup di jalanan. Nah? Sari, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Apa rencanamu setelah ini? Nia menoleh ke arah jendela. Di luar sana, kota miliknya sedang sibuk berputar. Rencana pertama, kata Nia, adalah pulih. Rencana kedua, aku akan memberi nama putraku. Siapa namanya? Tanya Sari lembut. Davin, kata Nia. Davin putra Arinia. Bukan Wijaya. Dia akan menyandang namaku. Marga ibunya. Dan rencana ketiga? Nia kembali menatap Pak Bima. Saya dengar, Sinta sedang pamer di media sosialnya. Dia akan mengadakan acara syukuran 7 bulanan di Hotel Grand Imperial. Besar-besaran. Akhir bulan ini. Pak Bima dan Sari saling pandang. Nia tersenyum. Senyum yang membuat Pak Bima merinding. Pastikan kita dapat undangan, Pak Bima. Saya ingin memberikan kado spesial untuk mereka. Minggu-minggu berikutnya adalah kabut pemulihan bagi Nia. Luka operasinya masih nyeri, namun hatinya yang hancur perlahan-lahan membeku dan mengeras, ditempa oleh amarah dan tekad baja. Setiap hari, jadwalnya sama. Pagi, siang, dan sore, dia akan meminta Sari mendorongnya dengan kursi roda ke ruang nicu di lantai 3. Di sanalah, di dalam kotak kaca yang hangat, putranya, Davin, berjuang. Dia telah melewati masa kritis. Selang-selang di tubuh mungilnya berkurang satu persatu. Dia pejuang, Bu Arini, kata perawat senior, tersenyum. Lihat, dia sudah mulai mencari-cari jari. Nia memasukkan jarinya yang telah disterilkan ke dalam inkubator. Genggaman mungil yang lemah namun erat itu terasa di ujung jarinya. Itu adalah satu-satunya jangkar yang menahannya di dunia ini. Itu adalah sumber kekuatannya. Cepat kuat ya, sayang, bisiknya setiap hari. Dunia di luar sana sedang menunggu kita. Bunda sedang siapkan istana terindah untukmu. Sementara Nia dan Davin berjuang di dalam kemewahan RS.
Harapan bangsa, di rumah sewa yang pengap di sisi lain kota, neraka baru saja dimulai. Rian mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan. Ibunya, Buwati, duduk di sofa, meratap. Uang, uang, uang. Semuanya. Bagaimana kita mau makan, Rian? Tas-tas ibu yang mahal itu sudah ibu jual semua buat nutupi utang arisan. Diam, Bu. Rian lagi pusing, bentak Rian, frustrasi. Sinta, yang kini tinggal bersama mereka setelah diusir dari apartemennya, yang juga dibayar Rian dengan uang Nia, keluar dari kamar. Matanya bengkak. Mas, kamu gimana sih? Kamu bilang kamu mau urus. Ini sudah 2 minggu aku dipecat. Aku malu, Mas. Teman-temanku semua menjauh. Dan ini? Sinta melempar selembar kertas ke meja. Tagihan kartu kreditku. Puluhan juta. Siapa yang mau bayar? Rian menjambak rambutnya. Aku nggak punya uang, Sinta. Kamu nggak dengar? Uangku diblokir semua sama perempuan gila itu. Perempuan gila? Teriak Sinta. Dia nggak gila, Mas. Dia iblis. Kenapa dia bisa mecat aku? Dia kan cuma pengangguran. Pasti dia mengadu ke bos besarnya. Dia pasti selingkuh sama salah satu direktur di sana. Perempuan murah. Sudah, cukup. Buwati menengahi. Sekarang bukan waktunya menyalahkan. Rian, kamu harus cari perempuan itu. Cari Nia. Minta maaf. Cium kakinya kalau perlu. Suruh dia buka blokirnya. Bilang kamu cinta sama dia. Rian terdiam. Harga dirinya sebagai lelaki terluka. Tapi ibunya benar. Dia butuh uang itu kembali. Aku nggak tahu dia di mana, Bu, kata Rian lemah. Aku sudah cari ke rumah sakit malam itu, namanya tidak terdaftar. Aku telepon ponselnya, tidak aktif. Aku ke rumah orang tuanya di kampung, mereka bilang Nia tidak ada kabar. Dasar bodoh, maki ibunya. Ya cari sampai dapat, atau kita semua jadi gembel. Tok, tok, tok. Ketukan keras di pintu membuat mereka bertiga terlonjak. Rian membukanya. Seorang pria berwajah sangar, pemilik kontrakan, berdiri di sana. Sudah tanggal 10, Pak Rian. Uang sewa bulan ini mana? Sudah telat 2 minggu. Rian menelan ludah. Sir, Pak? Nggak ada sabar. Bapak saya lihat mobilnya masih baru. Jual saja itu buat bayar utang. Kalau 3 hari ini nggak dibayar, saya usir kalian. Barang-barang kalian saya buang ke jalan. Pintu dibanting. Rian, Sinta, dan Buwati saling pandang. Kepanikan yang sesungguhnya kini mencengkeram leher mereka. Hari itu, pintu kamar VVIP RS Harapan Bangsa terbuka. Nia, dengan bantuan Sari, berdiri tegak. Dia mengenakan gaun sutra berwarna navy blue. Wajahnya dipulas riasan tipis namun tegas. Dia bukan lagi Nia yang pucat dan lemah. Dia adalah Arinia. Kamu yakin sudah kuat, Nia? Tanya Sari cemas, sambil memegang tas perlengkapan. Aku harus kuat, Sar. Davin masih butuh beberapa hari lagi di sini, tapi aku tidak bisa tinggal di rumah sakit selamanya. Aku harus bersiap. Di lobi rumah sakit, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam legam telah menunggu. Rina, asisten eksekutifnya, membukakan pintu. Perjalanan itu hening. Mereka tidak kembali ke rumah sewa. Mobil itu melaju menuju kawasan elit Menteng. Berhenti di depan sebuah gedung apartemen paling mewah di ibu kota. Lift pribadi membawa mereka langsung ke unit penthouse. Saat pintu terbuka, Sari ternganga. Ruangan itu bukan apartemen. Ini istana di langit. 2 lantai, dengan jendela-jendela raksasa yang menampilkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Perabotannya minimalis namun tak ternilai harganya. Selamat datang kembali, Ibu, sapa Rina. Semua barang pribadi Anda dan Tuan Muda Davin sudah dipindahkan ke sini. Nia mengangguk. Dia berjalan ke arah jendela, menatap kota yang berkilauan di bawahnya. Kotanya. Rina, laporannya, kata Nia tanpa menoleh. Siap, Bu. Rina menyerahkan sebuah tablet. Rian Wijaya masih bekerja.
Sesuai instruksi ibu, tidak ada yang menyentuhnya. Tapi, dia sudah mendapat 2 kali surat peringatan karena sering absen dan performa kerja menurun drastis. Laporan keuangan menunjukkan dia sudah menjual mobilnya. Nia tersenyum tipis. Bagus, biarkan dia merasakan. Lalu, Sinta Lestari. Dia dan Rian tinggal di rumah sewa yang lama. Laporan dari tim kami di lapangan, mereka baru saja mendapat surat pengusiran. Bagus sekali, desis Nia. Dan terakhir, Bu. Rina tampak sedikit ragu. Acara syukuran 7 bulanan Sinta jadi dilaksanakan. Nia menoleh. Oh ya? Iya, tapi skalanya diperkecil. Tidak jadi di Hotel Grand Imperial. Mereka kehabisan dana. Acaranya dipindah ke aula serbaguna di sebelah rumah ibunya Rian. Di kampung. Nia tertawa. Tawa pertamanya yang lepas, meski terdengar dingin. Mereka pikir mereka bisa bersembunyi di kampung, gumam Nia. Mereka pikir aku tidak akan datang. Sari, yang baru saja selesai menata barang, mendekat. Nia, kamu tidak serius, kan? Kamu mau ke sana? Ke acara perempuan itu? Setelah semua ini, Nia memandang sepupunya. Matanya berkilat-kilat. Tentu saja aku akan datang, Sar. Aku sudah siapkan kado spesial. Dia berjalan ke meja kerjanya yang terbuat dari marmer. Di atasnya, tergeletak 2 buah amplop tebal berwarna merah marun, disegel dengan rapi. 1 untuk Rian, 1 untuk Sinta. Pak Bima akan mengurus surat cerai itu ke pengadilan besok. Tapi aku ingin memberikannya secara pribadi. Hadiah, kata Nia. Nia, itu berbahaya? Yang berbahaya adalah membiarkan mereka hidup tenang setelah apa yang mereka lakukan, potong Nia. Rina, siapkan mobil untuk besok lusa. Kita akan pergi ke luar kota. Dia kembali menatap keluar jendela. Pesta persembunyian mereka akan aku ubah menjadi panggung kehancuran mereka. 2 hari kemudian, di sebuah gang sempit di kampung halaman Buati, sebuah aula serbaguna yang catnya sudah kusam dihias seadanya. Balon-balon berwarna pink dan biru yang sebagian sudah layu tergantung di langit-langit. Spanduk bertuliskan, syukuran 7 bulanan Sinta Arian, terpasang miring. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan, jauh dari kemewahan Hotel Grand Imperial yang Sinta impikan. Di dalam, para tamu, tetangga dan kerabat jauh Buati, duduk di kursi-kursi plastik, menyantap kue-kue pasar sambil berbisik-bisik. Rian, Sinta, dan Buati berdiri di panggung kecil, mengenakan pakaian batik seragam yang terlihat murah. Wajah mereka berusaha tersenyum, namun ketegangan jelas terlihat. Mereka bangkrut, terhina, dan kini harus berpura-pura bahagia di depan para tetangga. Selamat ya, Sin. Semoga lancar sampai lahiran, kata seorang tamu. Iya, makasih, Bu. Doakan ya, semoga anak kami jadi anak sukses, nggak seperti, sudahlah, sahut Sinta, melirik Rian dengan kesal. Kebohongannya soal manajer sudah terbongkar di depan Rian, tapi Rian kini tidak punya pilihan selain menelan kebohongan itu. Sabar, sayang, bisik Rian, mencoba tersenyum. Yang penting kita pamer dulu sama tetangga kalau kita bahagia. Bahagia? Bahagia katamu? Kamu sudah jual mobil. Kita diusir dari kontrakan. Dan sekarang kita tinggal di rumah ibumu yang sempit ini. Ini yang kamu sebut bahagia? Desis Sinta marah, tidak peduli ada yang mendengar. Buati mencubit lengan Sinta. Jaga sikapmu. Malu didengar orang. Senyum. Tepat saat itu, alunan musik dangdut murahan yang diputar tiba-tiba berhenti. Semua mata memandang ke pintu masuk. Hening. Di sana, di pintu aula yang reot itu, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan power suit berwarna putih gading yang dijahit sempurna, memancarkan aura kemewahan yang kontras dengan ruangan itu. Rambut hitamnya ditata rapi. Wajahnya, yang dulu pucat dan kuyu, kini terpoles riasan mahal yang tegas. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya. Di belakangnya, berdiri Sari, dan 2 pria berbadan tegap dengan setelan hitam, pengawal pribadi. Tapi bukan itu yang membuat Rian, Sinta, dan Buati membeku di tempat. Bukan kemewahan pakaiannya. Bukan 2 pengawal di belakangnya.
melainkan sosok mungil yang sedang tertidur pulas dalam dekapannya. Seorang bayi laki-laki yang sehat, terbungkus selimut kasmir termahal. Nia. Nia telah tiba. Dia melepas kacamata hitamnya perlahan. Matanya, yang dulu penuh air mata, kini menatap tajam dan dingin. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, lalu berhenti tepat pada 3 orang yang membeku di panggung. Masih hidup kamu? Desis Buati, lebih pada dirinya sendiri. Sinta adalah yang pertama bereaksi. Rasa iri dan benci langsung meledak. Nia, berani-beraninya kamu datang ke sini. Mau apa kamu? Hah? Mau mengemis minta Rian kembali? Mau merusak acaraku? Dasar perempuan gila. Para tamu mulai berbisik. Siapa itu? Mantan istrinya, ya? Nia tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia melangkah maju dengan anggun, sepatu haknya beradu dengan lantai keramik yang pecah. Dia berhenti tepat di depan panggung kecil itu. Selamat atas acara 7 bulanannya. Ya, kata Nia, suaranya tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang sunyi. Maaf, aku tidak bawa kado. Oh, tunggu. Sebenarnya aku bawa. Dia mengelus kepala putranya yang tertidur. Davin, bangun sebentar. Nak, kenalan dulu sama keluarga New. Nia menatap Rian. Rian, suamiku. Mantan suamiku. Dia beralih ke para tamu. Perkenalkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Nia. Orang yang mungkin kalian kenal sebagai Nia, istri Rian Wijaya. Perempuan tak berguna. Yang katanya bisanya cuma di rumah dan menghabiskan uang, benar kan, Ibu Wati? Bu Wati menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Nia melanjutkan. Saya datang ke sini karena ingin mengucapkan selamat secara pribadi kepada suami saya dan selingkuhannya. Ruangan itu gempar. Tutup mulutmu, teriak Sinta, wajahnya merah padam. Aku bukan selingkuhan. Aku istri barunya. Rian lebih memilih aku karena aku wanita karir sukses. Enggak seperti kamu, pengangguran. Wanita karir sukses. Nia tertawa pelan. Oh, Sinta. Kebohongan itu yang kamu jual ke keluarga malang ini. Nia menatap Sinta lekat-lekat. Kamu lupa, kamu kerja di mana? Sinta terdiam. Sinta Lestari, kata Nia, suaranya mengeras. Staf administrasi rendahan di ANJ Group. Yang baru kerja setahun tapi laporan cutinya lebih banyak dari laporan kerjanya. Sinta gemetar. Kamu tahu dari mana? Aku tahu. Nia tersenyum lagi. Karena ANJ Group, perusahaan tempatmu bekerja itu adalah perusahaan saya. Bom. Dunia Sinta runtuh. Para tamu ternganga. Bohong, teriak Bu Wati. Kamu bohong. Dasar perempuan gila. Rumahmu saja di kontrakan sempit. Mana mungkin kamu bos besar? Rumah kontrakan itu ujian, Bu, kata Nia dingin. Ujian kesetiaan. Dan kalian semua gagal total. Dia menatap Sinta. Kamu bilang kamu manajer hebat, kan? Kamu menipu suamiku dan mertuaku. Kamu membuat mereka menghinaku karena aku tidak bekerja. Padahal kamu hanyalah karyawan di bawah kakiku. Sari melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop merah marun ke Sinta. Ini kado pertamamu, Sinta. Surat pemecatan tidak hormat. Silakan cari pekerjaan lain dengan riwayat kerja sepertimu. Oh, tunggu. Seluruh perusahaan besar di Jakarta sudah masuk daftar hitam atas namamu. Sinta terduduk lemas di kursinya, amplop itu jatuh dari tangannya yang gemetar. Enggak mungkin. Kini, Nia beralih ke Rian. Pria itu berdiri kaku seperti patung, wajahnya seputih kertas. Dan kamu, Rian, kata Nia. Malam aku pendarahan. Malam aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan anakmu ini. Nia mengangkat Davin sedikit. Di mana kamu? Kamu bilang aku manja. Kamu bilang aku drama. Ternyata kamu ada di rumah sakit yang sama denganku. RS. Harapan Bangsa. Menggandeng wanita ini, mengelus perutnya, sementara aku didorong ke ruang operasi sendirian. Para tamu menjerit tertahan. Aib yang luar biasa. Nia melemparkan amplop merah marun kedua ke kaki Rian.
Itu kado untukmu. Surat gugatan cerai. Dan jangan khawatir, sesuai perjanjian pranikah kita, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bahkan debu dari sepatuku. Rian menatap surat di lantai itu. Dia tidak berani menyentuhnya. Tiba-tiba, Bu Wati, yang otaknya akhirnya mencerna kata, bos besar, dan perusahaan saya, tersadar. Dia melihat power suit Nia, selimut kasmir Davin, dan 2 pengawal di belakangnya. Ini nyata. Dia kaya. Sangat kaya. Wajah Bu Wati langsung berubah. Nia? Nah? Arinia, sayang. Dia berlari turun dari panggung, air mata buayanya mengalir. Ya Tuhan, Nak. Maafkan ibu. Ibu hilaf. Ibu nggak tahu. Dan ini cucu ibu, ya? Ya Tuhan, tampan sekali. Bu Wati mencoba meraih Davin, hendak memeluknya. Nia mundur selangkah, tatapannya sedingin es. Jangan sentuh anak saya, desisnya. Bu Wati tertegun. Maaf, Bu. Saya tak sudi, kata Nia. Anakku terlalu suci untuk disentuh tangan munafikmu. Nia? Rian akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Dia berlari, berlutut di depan Nia, mencoba memegang kaki Nia. Nia, maafkan aku. Aku hilaf, Nia. Aku dibutakan cinta. Aku cinta sama kamu, Nia. Demi Davin, Nak, demi anak kita. Nia menatap pria yang menangis di kakinya itu dengan tatapan jijik. Cinta, katanya. Silahkan kalian nikmati kehancuran kalian. Kamu bilang aku perempuan tak berguna, kan? Sekarang, nikmati hidupmu dengan wanita karir, pilihanmu yang sekarang juga resmi jadi pengangguran. Nia berbalik, tidak sudi menatap mereka lagi. Nia, jangan pergi. Nia, teriak Rian putus asa. Nia berhenti di pintu, menoleh sedikit ke belakang. Oh, dan Rian, katanya, rumahku penthouseku tak akan pernah menerima sampah sepertimu. Jadi silakan, pulanglah ke rumah ibumu ini. Atau tetap menderita bersama pelakor itu. Selamat menikmati. Diiringi isak tangis Sinta yang histeris, makian Bu Wati yang frustrasi, dan tatapan ngeri para tamu, Arinia berjalan keluar. Dia menaiki Mercedesnya, memeluk putranya erat. Pesta telah usai. Kehancuran baru saja dimulai. Mercedes hitam itu melaju dengan tenang, meninggalkan gang sempit dan aula serbaguna yang kini riuh rendah oleh cemoohan. Di dalam, Arinia bersandar di kursi kulit yang mewah. Dia membuka selimut kasmir yang membungkus Davin. Putranya tertidur pulas, damai, tidak menyadari drama yang baru saja diciptakan ibunya. Nia menghela napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar lega dalam 3 tahun terakhir. Tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa dingin, hampa, dan kebebasan. Beban itu telah terangkat. Kita langsung ke penthouse, Pak, katanya pada sopir. Sari di sampingnya masih gemetar. Nia, itu tadi, gila. Kamu luar biasa. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Sar, jawab Nia datar. Dan membuang sampah pada tempatnya. Di belakang mereka, di aula yang panas dan pengap itu, pesta telah berubah menjadi pengadilan massa. Begitu pintu mobil Nia tertutup, para tamu yang tadinya hanya berbisik, kini meledak. Ya ampun! Jadi dia pelakor, teriak seorang ibu-ibu sambil menunjuk Sinta. Katanya manajer, taunya staf rendahan. Malu-maluin. Sirian juga. Istri sahnya cantik begitu, kaya raya, malah disia-siakan demi perempuan modal begini. Kasihan, istrinya lagi berjuang hidup mati melahirkan, dia malah enak-enakan sama yang lain. Laki-laki macam apa itu? Cemoohan itu menusuk telinga Bu Wati. Wajahnya yang pucat kini memerah karena malu yang luar biasa. Dia, yang selalu sombong dan merasa paling terpandang, kini menjadi bahan tertawaan satu kampung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencari kambing hitam. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Perempuan penipu, jerit Bu Wati histeris, menjambak rambut Sinta. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang kamu orang kaya. Kamu bilang kamu manajer. Ternyata kamu pembohong. Kamu menipu anakku. Kamu bikin malu keluargaku.
Sinta, yang masih syok, kini tersadar karena rasa sakit. Dia tidak terima. Aku pembohong, balasnya berteriak, mendorong Buati hingga terjatuh. Salahin anakmu itu. Anak manjamu yang gatel. Dia yang bilang istrinya di rumah nggak guna. Dia yang bilang istrinya jelek, membosankan. Dia yang janjiin aku kemewahan. Aku juga korban. Beraninya kamu sama orang tua. Orang tua munafik. Kalian berdua sama saja. Sama Gelahart. Sementara dua wanita itu saling cakar dan maki, Rian tidak bergerak. Dia terduduk lemas di lantai panggung, di antara balon-balon kempis. Matanya nanar menatap dua amplop merah marun di depannya. Surat pemecatan. Surat gugatan cerai. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Matanya berlari membaca poin-poin dalam gugatan cerai itu. Pasal penelantaran. Pasal perselingkuhan. Dan yang paling mematikan, menyatakan bahwa perjanjian pranikah nomor 304/2021 sah secara hukum. Dengan ini, Tuan Rian Wijaya tidak berhak atas pembagian harta gonogini dalam bentuk apapun, baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama pernikahan, karena seluruh aset adalah milik mutlak Ibu Arinia Nirbita Jaya. Nia, Arinia Nirbita Jaya, pemilik ANJ Group. Semuanya berputar di kepala Rian. Apartemen Sinta. Mobilnya, yang sudah dia jual. Gajinya. Rumah kontrakan itu. Bahkan kopi yang dia minum setiap hari. Semuanya milik Nia. Dia bukan hanya kehilangan istri. Dia kehilangan segalanya. Dia kembali menjadi nol. Mas, tolongin aku, teriakan Sinta membuyarkannya. Perutku sakit. Sinta mencengkeram perutnya. Air ketubannya pecah, membanjiri lantai keramik yang kotor. Air ketuban. Dia mau melahirkan, pekit seorang tamu. Buati terdiam, wajahnya pucat. Rian menatap pemandangan itu dengan pandangan kosong. Mas, sakit, bawa aku ke rumah sakit, raung Sinta. Rian mencoba berdiri. Kakinya lemas. Rumah sakit uang? Gumamnya. Dompetnya kosong. Saldonya nol. Pakai mobil. Mobil sudah kujual, jawab Rian lirih. Kepanikan melanda. Tidak ada kemewahan RS. Harapan bangsa. Tidak ada kamar VVIP. Tidak ada tim dokter yang siaga. Yang ada hanyalah aula sempit, tatapan sinis para tetangga, dan jeritan kesakitan Sinta. Cepat panggil ambulans. Ambulans mahal. Pakai mobil Pak RT saja. Di tengah kekacauan itu, ponsel Rian bergetar. Sebuah email masuk. Dari HRD. Dengan hormat, Tuan Rian Wijaya. Sehubungan dengan investigasi internal terkait pelanggaran etika berat yang melibatkan Sinta Lestari dan potensi konflik kepentingan, dengan ini status kepegawaian Anda di PT Jaya Sentosa, anak perusahaan ANJ Group, diskors tanpa batas waktu, tanpa tunjangan. Skors, itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dia kini resmi menjadi pengangguran miskin dengan seorang wanita yang hendak melahirkan di pelukannya. Malam itu, di belahan kota yang lain, cahaya lampu penthouse Arinia berkilauan seperti bintang. Davin putra Arinia akhirnya pulang. Nia telah mengubah salah satu kamar tamu terbesar menjadi kamar bayi yang luar biasa. Langit-langitnya dilukis menyerupai galaksi, dengan box bayi pintar di tengah ruangan. Belasan nani profesional dan seorang perawat pribadi telah disiagakan. Nia duduk di kursi bludru di samping box bayinya. Dia baru saja selesai menyusui Davin. Luka operasinya masih terasa, tapi hatinya utuh. Kamu sudah aman sekarang, sayang, bisiknya, mengelus pipi mungil putranya. Rina, asistennya, masuk tanpa suara. Ibu? Bagaimana? Tanya Nia, tanpa menoleh. Tim kami di lapangan melaporkan. Sinta Lestari melahirkan di puskesmas kecamatan setempat, lapor Rina, membaca catatannya. Bayinya laki-laki. Prematur. Harus dirujuk ke RSUD, tapi mereka terkendala biaya administrasi. Nia terdiam sejenak. Puskesmas. RSUD. Biaya administrasi. Betapa cepatnya roda takdir berputar. Rian? Dia, kabarnya sedang mencoba meminjam uang ke kerabatnya.
Tapi sepertinya tidak ada yang mau meminjamkan setelah aib di acara tadi. Nia mengangguk. Bayi itu tidak salah. Dia menatap Rina. Rina, tolong atur. Pindahkan bayi itu ke nicu di RS. Harapan Bangsa. Ruang standar, bukan VVIP. Rina terkejut. Ibu? Tagih semua biayanya ke Rian Wijaya. Biar dia tahu berapa harga seorang anak, kata Nia dingin. Anak itu berhak hidup. Tapi jangan biarkan mereka tahu siapa yang mengaturnya. Biarkan mereka berpikir itu adalah prosedur standar rujukan. Aku hanya tidak mau ada bayi tak berdosa jadi korban. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Satu lagi, kata Nia. Siapkan rapat Dewan Direksi. Besok pagi. Online. Rina semakin terkejut. Besok, Bu? Tapi ibu baru saja? Masa cutiku sudah habis, kata Nia tegas. Mulai besok, Arinia Nirbita Jaya kembali memegang kendali penuh ANJ Group. Tidak ada lagi ibu rumah tangga lemah bernama Nia. Rina mengangguk, rasa kagum terpancar di wajahnya. Siap, Ibu. Setelah Rina pergi, Nia berdiri. Dia berjalan ke jendela raksasa, menatap gemerlap lampu Jakarta di bawahnya. Kota miliknya. Dia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita yang kuat, yang terluka, namun bangkit kembali. Di belakang pantulannya, Davin tertidur di istananya. Perang untuk bertahan hidup telah selesai. Kini, era pemerintahannya baru saja dimulai. Pukul 9 pagi, sehari setelah kepulangan Davin. Di penthouse yang bermandikan cahaya matahari, Arinia duduk di depan meja kerja marmernya. Ini bukan lagi kamar tidurnya, ini adalah pusat komando. Luka operasinya masih nyeri, tapi dia menolak obat penahan sakit yang membuatnya mengantuk. Dia harus jernih. Sepenuhnya jernih. Dia mengenakan blus sutra berwarna krim, rambutnya disanggul modern yang rapi. Riasan wajahnya sempurna. Di layar besar di depannya, 9 kotak video menampilkan wajah-wajah tegang para dewan direksi ANJ Group. Ini adalah rapat dewan darurat pertama yang dia pimpin secara pribadi dalam 3 tahun. Selama ini, mereka hanya mengenalnya sebagai nama di atas kertas, Arinia N. Jaya, sang pemilik misterius yang pendiam dan menyerahkan semua keputusan pada almarhum ayahnya, lalu pada dewan yang ditunjuk ayahnya. Mereka tidak menyangka akan melihat seorang wanita muda, yang jelas-jelas baru pulih dari sesuatu, menatap mereka dengan mata setajam elang. Selamat pagi, bapak-bapak. Suara Arinia terdengar jelas dan dingin, mengisi keheningan. Tidak ada nada basa-basi. Saya tidak akan buang waktu. 3 tahun saya mengamati dari jauh. 3 tahun saya membiarkan sistem warisan ayah saya berjalan. Masa observasi sudah selesai. Para direktur tua itu saling pandang dengan gugup. Efektif hari ini, lanjut Arinia, saya, Arinia Nirbita Jaya, mengambil alih kembali kendali operasional penuh sebagai grup CEO. Bukan hanya sebagai pemilik. Sebuah keheningan kolektif melanda. Perintah pertama saya, katanya, beralih ke direktur keuangan. Saya mau audit forensik penuh. Seluruh anak perusahaan. Termasuk PT Jaya Sentosa. Direktur keuangan, Pak Herman, tersedak kopinya. PT Jaya Sentosa adalah anak perusahaan kecil tempat Rian bekerja. Bu Arini, gagap Pak Herman. Itu perusahaan kecil. Laporannya selalu terlihat rapi, potong Arinia. Justru karena itu saya curiga. Saya mau lihat laporan pengeluaran, klaim entertainment, penggunaan aset perusahaan. Terutama oleh staf yang tidak memiliki wewenang. Saya mau tahu, apa ada tikus di lumbung padi saya? Matanya menatap lurus ke kamera. Dan saya mau hasilnya di meja saya dalam 48 jam. Mengerti? Baik, Bu Arini. Kedua, seluruh proposal proyek baru dibekukan. Akan ada restrukturisasi. Kita akan pangkas semua yang tidak efisien. Matanya beralih ke Direktur HRD. Dan saya mau peninjauan ulang performa semua karyawan. Mulai dari level staff. Saya tidak suka karyawan titipan atau mereka yang berprestasi di atas kertas tapi hasilnya nol. Ini adalah tembakan langsung ke Sinta dan peringatan untuk siapa saja yang melindunginya.
Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya harap perintah saya jelas. Selamat bekerja. Arinia menutup panggilan video itu bahkan sebelum mereka sempat menjawab. Ruangan itu kembali hening. Di sudut, Sari, yang sedang menggendong Davin, menatapnya takjub. Kamu menakutkan. Arinia tersenyum tipis. Dia bangkit, berjalan ke arah Davin dan mengambilnya dari pelukan Sari. Dia mencium kening putranya. Bukan menakutkan, Sar, bisiknya, menatap mata Davin yang jernih. Ini namanya melindungi. Dunia ini hutan. Dan kita tidak akan jadi mangsa. Kita yang akan jadi pemburu. Di saat yang sama, di RSUD, di sebuah bangsal kelas 3 yang panas dan berisik, Rian Wijaya merasakan dunianya hancur berkeping-keping. Dia baru saja mengantar Sinta kembali ke ranjangnya setelah Sinta diperbolehkan ke kamar mandi. Bu Wati duduk di kursi pengunjung, wajahnya kusam, matanya menatap kosong ke dinding yang catnya mengelupas. Keheningan di antara mereka begitu berat, penuh dengan kebencian yang tak terucap. Mas, bayinya bayi kita? Sinta merintih dari ranjang. Dia baru saja melahirkan bayi laki-laki prematur. Dia di RS. Harapan Bangsa, jawab Rian datar. Apa? Bu Wati yang sedari tadi diam, langsung berdiri. Rumah sakit itu lagi. Rumah sakit setan itu. Kenapa harus ke sana? Kamu mau kita semua mati miskin, hah? Ibu pikir aku mau? Bentak Rian, amarahnya yang tertahan akhirnya meledak. Itu rujukan dari puskesmas. Otomatis. Aku nggak punya pilihan. Pilihan, cemooh Bu Wati. Kamu nggak pernah punya pilihan yang benar. Lihat ini. Lihat perempuan ini, tunjuknya pada Sinta. Ini pilihanmu. Menir hebat katamu. Sekarang apa? Dia dipecat. Kita diusir dari kontrakan. Mobilmu dijual? Dan sekarang kita punya bayi yang tagihannya akan menghabiskan 7 turunan kita. Diam, Bu. Wah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. Bukan dari ibunya, tapi dari Sinta. Sinta, dengan wajah pucat dan mata menyala, menatap Rian penuh kebencian. Aku pilihanmu. Aku? Desisnya. Kamu yang bohong sama aku. Kamu bilang kamu akan ceraikan istrimu yang penyakitan itu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu janjiin aku bulan. Tapi apa? Kamu pengangguran. Kamu parasit yang hidup dari uang istri. Kamu? Rian mengangkat tangan, hendak membalas, tapi tangannya terhenti. Tepat saat itu, seorang petugas administrasi masuk ke kamar mereka. Permisi. Pak Rian Wijaya. Rian menurunkan tangannya, napasnya tersengal. Iya. Ini, Pak, rincian tagihan awal untuk Ibu Sinta dan biaya rujukan ambulans ke RS. Harapan Bangsa, katanya ramah. Rian mengambil amplop coklat itu dengan tangan gemetar. Dia membukanya. Angka-angka itu melompat ke matanya. Belasan juta. Dan itu baru tagihan administrasi dan ambulans. Belum termasuk biaya nicu yang sebenarnya. Perutnya mulas. Dia meraih ponselnya. Dia harus cek rekening gajinya. Pasti hari ini gajian. Dia membuka aplikasi banking. Status, dibekukan. Email, HRD PT Jaya Sentosa. Isi, sehubungan dengan peninjauan audit internal oleh kantor pusat ANJ Group, status Anda disuspensi dan seluruh aset perusahaan yang Anda pegang, termasuk gaji, dibekukan hingga investigasi selesai. Ponsel itu jatuh dari genggamannya. Suspensi. Dibekukan. Dia bukan hanya tidak punya uang. Dia tidak akan punya uang. Dia tamat. Mas? Kenapa? Tanya Sinta, melihat wajah Rian yang seputih kapur. Rian menatap Sinta, lalu ibunya. Dia tidak melihat keluarga. Dia melihat 2 rantai besi yang mengikat kakinya di dasar lautan. Kita harus minta maaf ke Nia, bisik Rian putus asa. Mata Bu Wati tiba-tiba berbinar, licik. Benar, nak. Kamu harus cari Nia. Segera, bersujud di kakinya. Bilang kamu akan ceraikan perempuan ini, tunjuknya pada Sinta. Bilang kamu hanya cinta sama Nia. Kita harus dapatkan uang itu kembali. Mas, jerit Sinta ngeri. Kamu nggak akan lakuin itu, kan?
Mas, demi anak kita. Rian menatap Sinta dengan pandangan dingin. Anak, gumamnya. Anak itu mungkin juga bukan anakku. Itu adalah pukulan terakhir bagi Sinta. Dia menjerit histeris. Rian tidak peduli. Dia berbalik, berjalan keluar dari bangsal yang menyesakkan itu. Dia harus menemukan Nia. Dia akan melakukan apa saja. Menangis, memohon, bersujud. Dia harus mendapatkan hidupnya kembali. Sementara itu, di penthouse-nya, Arinia baru saja menerima pesan dari Rina. Ibu, tagihan pertama sudah terkirim. Dan status Rian Wijaya resmi disuspensi sesuai perintah audit. Arinia membaca pesan itu. Dia menatap Davin yang tertidur damai di pelukannya. Lihat, nak, bisiknya. Tikus-tikus itu sudah mulai memakan satu sama lain. Sebuah senyum dingin, senyum seorang ratu, terbit di bibirnya. Kepanikan adalah predator yang buas. Dan Rian Wijaya, yang kini berdiri sendirian di koridor RSUD yang bau, merasakannya mencabik-cabik kewarasannya. Aku harus menemukan Nia. Aku harus minta maaf. Dia bahkan tidak pamit pada Sinta atau ibunya. Dia berlari keluar rumah sakit, mengabaikan rintihan Sinta yang memanggil namanya. Dia seperti orang kesetanan. Tujuan pertamanya, RS. Harapan Bangsa. Dia tiba di lobi megah itu, lobi yang sama di mana dia melihat Nia didorong di brankar, dengan penampilan kacau. Kemeja kusut, rambut acak-acakan, dan mata merah. Dia langsung menuju meja resepsionis. Saya mau cari pasien. Namanya Arinia. Arinia Wijaya. Perawat resepsionis itu, yang sudah mendapat instruksi ketat dari tim Arinia, mengetik di komputernya. Wajahnya datar. Maaf, Pak. Tidak ada pasien atas nama tersebut. Bohong, teriak Rian, menggebrak meja marmer. Istri saya di sini. Dia baru melahirkan. Di ruang V. Pak, tolong tenang. Tidak ada nama itu di sini. Nia, Nia. Nama panggilannya Nia. Tidak ada, Pak. Kalau begitu, Sinta Lestari. Pasien bayi rujukan atas nama Sinta Lestari. Rian mencoba cara lain. Perawat itu mengetik lagi. Ah, ya. Bayi Nyonya Sinta. Benar, ada di NICU kami. Ruang standar. Di mana dia? Di mana ibunya? Data pasien rahasia, Pak. Hanya wali resmi yang... Saya suaminya. Saya? Maaf, Pak. Di data kami, wali yang bertanggung jawab atas tagihan adalah Tuan Rian Wijaya. Tapi wali yang mendaftarkan dan kontak daruratnya adalah Nyonya Sinta Lestari. Anda harus datang bersamanya. Rian menggeram. Perangkap. Ini perangkap. Nia sengaja melakukannya. Saya mau ketemu Arinia, teriaknya lagi. Pak, saya panggil keamanan jika Anda tidak. Persetan dengan keamanan. Benar saja, dua satpam berbadan tegap segera menghampirinya. Pak, mari ikut kami. Anda mengganggu ketertiban. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya suami pemilik rumah sakit ini. Satpam itu saling pandang, lalu tertawa. Kalau Bapak suami pemilik, Bapak tidak akan teriak-teriak di lobi, kata salah satu satpam, sebelum mencengkeram lengan Rian dan menyeretnya paksa keluar dari pintu kaca. Rian terlempar ke trotoar yang panas. Dia dipermalukan. Dia gagal. Dia mencoba tujuan kedua, rumah kontrakan. Mungkin Nia kembali ke sana. Setibanya di sana, yang dia temukan hanyalah gembok besar di pagar dan surat pengusiran yang tertempel di pintu. Rumah itu kosong. Barang-barangnya dan barang Nia sudah lenyap. Putus asa, dia meninju pintu itu. Nia, keluar kamu. Jangan sembunyi. Tetangga yang melihatnya hanya menggelengkan kepala dan berbisik-bisik. Dia tampak seperti orang gila. Sementara Rian gila di jalanan, Arinia sedang memimpin perang dari penthouse-nya. Pukul 2 siang. Tepat 48 jam setelah dia memberi perintah. Direktur Keuangan, Pak Herman, sedang melakukan presentasi online di layar raksasa di depan Arinia. Wajahnya pucat dan berkeringat, meskipun dia berada di ruangannya yang ber-AC. Seperti yang Ibu duga, kata Pak Herman, suaranya gemetar.
Ada kejanggalan besar di laporan keuangan PT Jaya Sentosa. Dia menampilkan sebuah bagan alur. Rian Wijaya, dia melakukan markup pada klaim entertainment dan biaya operasional. Tapi itu hanya sebagian kecil, lanjut Pak Herman. Langsung ke intinya, Pak Herman, kata Arinia dingin. Dia sedang menggendong Davin, yang tertidur di bahunya. Baik, Bu. Pak Herman menekan tombol. Sebuah dokumen kontrak muncul di layar. Dia menggunakan posisinya untuk menyetujui vendor palsu. Vendor untuk penyewaan apartemen. Dia menggunakan dana perusahaan untuk membayar sewa apartemen mewah atas nama Sinta Lestari. Mata Arinia menajam. Dan yang terburuk, Bu. Pak Herman menelan ludah. 3 bulan lalu, dia mengajukan proposal pembelian aset operasional baru berupa kendaraan. Sebuah mobil SUV. Yang ternyata, setelah kami telusuri nomor rangkanya, mobil itu didaftarkan atas nama pribadinya. Mobil yang dia jual minggu lalu itu adalah aset perusahaan. Hening. Sari, yang berdiri di sudut, menutup mulutnya. Ya Tuhan. Itu bukan lagi perselingkuhan. Itu bukan lagi penelantaran. Itu adalah penggelapan dana. Itu adalah kejahatan korporasi. Arinia menepuk-nepuk punggung Davin dengan lembut. Wajahnya tidak berubah, namun matanya memancarkan kedinginan yang membekukan. Pak Bima, katanya, beralih ke pengacaranya yang juga hadir dalam panggilan itu. Anda sudah dapatkan semua buktinya. Pak Bima mengangguk, wajahnya serius. Sudah, Bu Arini, ini lebih dari cukup. Ini bukan lagi ranah pengadilan agama. Ini ranah pengadilan negeri. Ini pidana. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Bagus, desis Arinia. Siapkan laporannya. Kita akan serahkan ke polisi. Baik, Bu. Kapan? Arinia terdiam sejenak. Jangan dulu. Saya mau dia merasakannya dulu. Di RSUD, Sinta baru saja selesai menyusui bayinya yang baru dikembalikan dari RS. Harapan Bangsa. Bayi itu sangat kecil. Bu Wati duduk di sampingnya, menghitung uang koin di tangannya. Cuma cukup buat beli air mineral, desis Bu Wati. Tiba-tiba, seorang petugas administrasi masuk. Permisi, Nyonya Sinta. Ada apa lagi? Tanya Sinta ketus. Petugas itu menyerahkan selembar tagihan. Ini rincian total biaya dari RS. Harapan Bangsa untuk perawatan putra Anda di NICU selama 3 minggu. Ohnya. Mata Sinta membelalak. Apa? 80 juta? Bu Wati langsung pingsan. Sinta memegang tagihan itu dengan tangan gemetar. 80 juta. Ditambah biaya persalinannya di sini. Ditambah hidup mereka yang sudah hancur. Mas, Rian, di mana kamu? Mas? Isak Sinta. Dia sadar. Rian tidak akan kembali. Dia telah ditinggalkan, sama seperti Nia dulu. Bedanya, Nia kaya raya. Dia, Rian sudah sampai di titik terendahnya. Gagal di rumah sakit, gagal di rumah kontrakan. Hanya ada satu tempat tersisa, kantor, ANJ Tower. Dia tiba di lobi utama yang megah itu. Lobi yang sama tempat Sinta dipermalukan. Dia mencoba menerobos security gate. Tentu saja, kartu aksesnya sudah diblokir. Pak Rian, mau kemana? Satpam yang berjaga di sana, beberapa di antaranya adalah pengawal yang disewa Nia untuk pesta 7 bulanan, langsung menghadangnya. Lepaskan. Saya mau ketemu direksi. Saya mau ketemu Arinia. Pak, status Anda masih disuspensi. Anda tidak boleh masuk, kata kepala keamanan. Saya suaminya. Kalian dengar? Saya suami Arinia Nirbita Jaya. Saya pemilik gedung ini, teriaknya putus asa. Para karyawan yang berlalu lalang berhenti, menonton. Beberapa mulai berbisik dan tertawa. Suaminya Bu Arini? Bukannya Bu Arini belum menikah? Loh, itu, kan bapak yang istrinya dipecat gara-gara selingkuh itu, kan? Oh, yang ini selingkuhannya? Kasihan, ditinggal bos besar. Rian mendengar bisikan itu. Wajahnya merah padam. Tepat saat itu, pintu lift VVIP di lobi berbunyi. Ting, pintu itu terbuka.
Hening seketika. Arinia Nirbita Jaya melangkah keluar. Dia tidak mengenakan power suit. Dia mengenakan gaun sifon berwarna biru langit, rambutnya tergerai indah. Dia tampak seperti bidadari. Di belakangnya, Rina dan 2 pengawal mengikutinya. Ini adalah hari pertamanya masuk kantor secara fisik setelah melahirkan. Rian melihatnya. Itu adalah satu-satunya harapannya. Dia melepaskan diri dari cengkeraman satpam, berlari, dan bruk. Dia bersujud di lantai marmer yang dingin. Tepat di kaki Arinia. Di depan ratusan karyawan yang menonton. Nia, Arini, sayang, teriaknya, menangis histeris. Dia memeluk pergelangan kaki Arinia, tidak peduli dengan tatapan orang. Arinia berhenti. Dia menatap ke bawah, pada pria yang menangis di kakinya. Wajahnya tanpa ekspresi. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku, Isak Rian. Aku hilaf. Aku dibutakan Sinta. Dia yang menjebakku. Aku cinta sama kamu, Nia. Aku cinta sama Davin. Aku akan ceraikan Sinta sekarang juga. Detik ini juga. Dia mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Tolong, ampuni aku, jangan ambil semuanya. Aku mohon. Lobi itu sunyi senyap. Arinia menatapnya lama. Lalu, dia berbicara. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di seluruh lobi. Lepaskan. Nia, aku mohon. Lepaskan, katanya lagi, lebih dingin. 2 pengawalnya maju, menarik Rian dengan kasar. Arinia berjongkok sedikit, menyejajarkan wajahnya dengan Rian yang terduduk putus asa di lantai. Kamu bilang kamu cinta aku, bisiknya. Tidak, Rian. Kamu tidak tahu arti cinta. Kamu hanya tahu arti uang. Dia berdiri tegak. Kamu bilang Sinta menjebakmu, lanjutnya. Lalu siapa yang menjebakmu untuk menandatangani kontrak sewa apartemennya pakai uang perusahaan? Siapa yang menjebakmu membeli mobil atas namamu pakai dana aset operasional? Darah Rian surut dari wajahnya. Apa maksudmu? Audit forensikku selesai pagi ini, kata Arinia, senyumnya sedingin es. Kamu lihat semua orang ini, Rian? Mereka saksinya. Arinia berbalik ke kepala keamanannya. Panggil polisi. Sekarang. Dia menatap Rian untuk terakhir kalinya. Kamu bukan hanya akan diceraikan. Kamu bukan hanya akan dipecat. Kamu akan dipenjara. Arinia berbalik, melangkah melewati pria yang kini meraung putus asa itu, dan berjalan keluar dari lobi. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Lobi ANJ Tower terasa sunyi senyap, meski dipenuhi ratusan pasang mata. Satu-satunya suara adalah raungan putus asa Rian Wijaya. Nia, jangan lakukan ini. Aku mohon. Teriakannya parau. Dia mencoba merangkak, meraih ujung gaun Arinia, tapi 2 pengawal menahannya dengan cekatan. Arinia tidak menoleh. Dia bahkan tidak ragu-ragu dalam melangkah. Wajahnya setenang danau di musim dingin. Bu Arin? Kepala keamanan tergagap. Polisi? Ya, jawab Arinia singkat, tanpa berhenti berjalan. Saya tidak mau sampah ini masih ada di sini saat saya kembali dari makan siang. Perintah itu, yang diucapkan dengan begitu santai namun mematikan, menyegel nasib Rian. Rian melihat pintu kaca lobi itu. Arinia melangkah melewatinya, masuk ke dalam Mercedes hitam yang sudah menunggu. Siluetnya menghilang di balik kaca gelap. Nia! Jeritannya bergema di lobi marmer. Tepat saat itu, 2 petugas polisi berseragam, yang rupanya sudah dipanggil oleh tim keamanan sejak Rian mulai membuat keributan, masuk. Kepala keamanan langsung menghampiri. Pak, orang ini, Rian Wijaya, ada laporan dari tim legal kami. Penggelapan dana perusahaan. Ini bukti auditnya, sudah disiapkan oleh pengacara kami, Pak Bima. Mata Rian melebar ngeri. Tidak, itu fitnah. Aku suaminya. Itu uangku juga. Pak Rian, kata petugas polisi itu, suaranya tegas, Anda kami tahan untuk dimintai keterangan atas dugaan penggelapan dana PT Jaya Sentosa. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Itu istriku. Nia. Hubunginya? Rian meronta. Tapi tenaganya habis. Rasa malu,
takut, dan putus asa melumpuhkannya. Klik. Borgol dingin itu menjepit pergelangan tangannya. Di depan ratusan karyawan yang merekam dengan ponsel mereka, Rian Wijaya, pria yang beberapa menit lalu mengira bisa merebut kembali kekayaannya, digiring keluar lobi seperti penjahat rendahan. Video, CEO ANJ Group borgol suami sendiri di lobi, menjadi viral sebelum Rian tiba di kantor polisi. Di bangsal kelas 3 RSUD, Buati sudah berhenti meratap. Dia kini duduk gelisah, mengipasi Sinta yang terbaring lemah. Tagihan 80 juta itu masih tergeletak di meja, seperti bom waktu. Mana si Rian itu? Cari uang 80 juta memangnya gampang. Harusnya dia cepat kembali. Ibu sudah lapar, gerutu Buati. Diam, Bu, desis Sinta. Ponselnya, yang paket datanya hampir habis, bergetar. Sebuah notifikasi berita viral muncul di layarnya. Judulnya membuatnya mengerutkan kening. Dia membukanya. Video itu berputar. Sinta dan Buati menonton dengan mulut ternganga. Mereka melihat lobi yang familiar. Mereka melihat Rian berlutut. Memohon. Mereka mendengar suara Nia yang dingin. Siapa yang menjebakmu membeli mobil? Dan mereka melihat Rian diborgol. Ponsel itu jatuh dari tangan Sinta. Buati tidak pingsan kali ini. Dia melompat berdiri. Ah? Dipenjara? Terus utang kita siapa yang bayar? Kita nggak punya uang. Sinta tidak menjawab. Dia menatap langit-langit yang kotor. Rian dipenjara. Dia dipecat. Dia punya bayi prematur yang tidak bisa dia biayai. Dan dia punya utang 80 juta. Sinta mulai tertawa. Tawa yang pelan, lalu semakin keras. Tawa yang kering, putus asa, dan menakutkan. Hahaha, tamat. Kita semua tamat. Hahaha. Sinta. Kamu gila, ya? Sinta. Jangan tertawa. Buati mengguncang-guncang tubuh Sinta, tapi Sinta hanya tertawa, air matanya mengalir. Di tengah kekacauan itu, seorang perawat masuk. Permisi, Bu Sinta, Buati. Administrasi belum diselesaikan. Dan ini surat dari Dinas Sosial. Karena wali pasien, Tuan Rian, tidak bisa dihubungi dan terlibat kasus hukum, dan Ibu, Sinta, tidak dapat menunjukkan kemampuan finansial maka. Perawat itu tidak perlu melanjutkan. Mereka berdua tahu apa artinya. 1 minggu kemudian, penthouse Arinia terasa damai. Langit sore Jakarta berwarna oranye keemasan. Di kamar bayi yang luas, yang kini lebih mirip taman bermain pribadi, Arinia duduk di kursi goyang, menyenandungkan lagu pengantar tidur. Di pelukannya, Davin putra Arinia tertidur pulas. Dia akhirnya pulang dari Nicu 2 hari lalu. Sehat, kuat, dan aman. Pintu terbuka pelan. Sari masuk, membawa secangkir teh. Berita terakhir, bisik Sari, duduk di dekatnya. Nia tidak menoleh, matanya terpaku pada wajah damai putranya. Lanjutkan. Rian Wijaya. Resmi jadi tersangka dan ditahan. Bukti auditnya terlalu kuat. Penggelapan dan penipuan. Pak Bima bilang, dia tidak akan melihat matahari sebagai orang bebas setidaknya untuk 5-7 tahun ke depan. Nia mengangguk pelan. Keadilan. Lalu mereka? Sari menghela napas. Sinta dan Buati. Mereka kabur dari RSUD. 3 hari yang lalu. Meninggalkan tagihan begitu saja. Tidak ada yang tahu mereka di mana. Mereka menghilang. Dan bayinya? Tanya Nia, suaranya sedikit bergetar. Dinas Sosial mengambil alih, kata Sari pelan. Dia ada di panti asuhan sekarang, menunggu adopsi. Hening. Hanya terdengar detak jam dan napas halus Davin. Nia memejamkan matanya sejenak. Bayi itu, bayi yang tidak berdosa, lahir dari rahim wanita pendusta dan ayah seorang penipu. Sari, kata Nia pelan. Ya, Nia? Yayasan kita. Yayasan Arinia Jaya, katanya, merujuk pada badan amal milik perusahaannya. Hubungi mereka. Atur adopsi untuk bayi itu. Secara anonim. Sari tertegun. Nah, kamu mau? Aku mau dia punya kesempatan, kata Nia. Cari keluarga terbaik untuknya. Jauh dari kota ini, keluarga yang tulus.
Biayai pendidikannya sampai universitas. Pastikan dia tidak pernah tahu siapa orang tua biologisnya. Biarkan dia memulai dengan bersih. Nia menatap Sari. Bayi itu tidak salah, tapi dia bukan tanggung jawabku. Ini adalah penutupan. Sari tersenyum tulus, rasa kagum memenuhi hatinya. Kamu wanita yang luar biasa, Nia. Akan aku laksanakan. Satu lagi, kata Nia. Tolong ambilkan dokumen di meja kerjaku. Sari mengambil map tipis dan memberikannya pada Nia. Ponsel Nia bergetar. Pesan dari Pak Bima. Selamat, Bu Arini. Akta cerai sudah terbit. Gugatan Anda dikabulkan seluruhnya. Per hari ini, Anda resmi bebas. Nia membaca pesan itu. Dia tidak tersenyum. Dia hanya merasa ringan. Dia membuka map yang diberikan Sari. Itu adalah akta kelahiran Davin. Dia mengambil pulpen. Di kolom nama ayah, dia menarik garis lurus yang tegas. Kemudian, dengan tulisan tangan yang indah, dia menulis nama putranya, Davin Putra Arinia. Dia berdiri, menggendong putranya yang sedang bermimpi. Dia berjalan ke jendela raksasa. Matahari baru saja terbenam, dan lampu-lampu kota mulai menyala, berkilauan seperti jutaan berlian di bawah kakinya. Nia yang lama telah mati di malam pendarahan itu. Arinia sang ratu pembalas dendam telah menyelesaikan tugasnya di lobi ANJ Tower. Wanita yang berdiri di sini sekarang, sambil memeluk pewarisnya, adalah pribadi yang baru. Utuh, kuat, dan bebas. Lihat, sayang, bisik Arinia, mencium kening Davin. Fajar yang baru telah tiba. Dan ini semua milik kita.